Shalom. Selamat Natal Tahun Baru. Ini barangkali perjumpaan kita di tahun yang baru ini. Dan seperti yang tadi kita ucapkan dalam doa kita bersama-sama, kita mau dipimpin oleh Tuhan, baik melalui doa dan pujian tadi. Kita tidak tahu hari-hari esok apakah benar seperti ramalan orang Tuhan mau datang tahun berapa? 2012. Ya, benar atau tidak benar bagi kita bukan itu persoalannya, karena kita tahu pasti dia akan datang. Amin. Itu janjinya, dan Tuhan tidak pernah berdusta dengan janji. Pasti dia datang, cuman kapannya, waktunya tidak ada seorang manusia pun tahu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan anak manusia pun sebagai anak manusia dia pun tidak tahu. Yang tahu itu hanya Bapa, kata dia. Maksudnya yang tahu itu hanya Allah. Ya, supaya orang tidak bertanya kepada dia waktu dia ada, kapan Tuhan, kapan, gitu, didesak. Karena itu dia mengatakan anak manusia pun tidak tahu. Ya, tetapi yang pasti katanya dia akan datang seperti pencuri. Nah, pencuri itu nggak pernah pamit, nggak kasih tanda gentongan, tong, aku mau datang. Enggak. Sekalipun disebut di dalam Alkitab bahwa menjelang dia datang itu ada gempa bumi, ada kelaparan, ada peperangan, ada permusuhan, ada penderitaan yang hebat, dan ada kemurtatan yang hebat. Akan makin banyak murtad orang meninggalkan imannya. Karena itu mengapa barangkali Yesus mengatakan tidak semua orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang memanggil dia Tuhan, Tuhan? Hanya orang yang mengaku Kristen. Tapi akan terjadi kemurtatan orang-orang Kristen, meninggalkan iman hanya karena jodoh, hanya karena jabatan, hanya karena uang, hanya karena takut dibunuh, takut dianiaya, ditinggalkan imannya. Itu dikatakan kemurtatan. Murtad artinya meninggalkan Tuhan. Karena itu kita rindu supaya entah dia segera akan datang. Doa saya sih sesegera mungkin. Ya, karena itu kita mengatakan marah Natal. Di hari Natal tuh Anda ngomong marah Natal, Anda nggak sadar itu. Segeralah datang, padahal misalnya mau pingin cepat-cepat, enggak. Tapi ngomong marah Natal. Jadi antara ucapan, otak dan hati enggak klop. Ya, jadi jangan ngomong marah Natal kalau Anda belum kepingin Tuhan segera datang menjemput kita. Dijemput baik pribadi maupun bareng-bareng. Ya, dijemput pribadi Anda menjadi almarhum duluan. Itu dijemput pribadi. Tapi dijemput bersama-sama, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Itu bisa terjadi, ya. Bahkan barangkali anggota jemaat kita yang udah dijemput tahun yang lalu itu berapa banyak? Dia nggak tahu di Januari dia akan dijemput, masih segar bugar. Siapa diantaranya boleh sebut? Nggak tahu dia akan dijemput tahun 2011 yang lalu. Ya, ada berapa banyak kira-kira jemaat kita yang sudah dijemput tahun ini? Pernah Tuhan? Nggak ada. Pada bengong. Ada 10 orang? Ada? Nggak ada. Ya, kita masih bersyukur diberi kesempatan untuk introspeksi diri. Karena itu kita mari mendengar firman Tuhan. Dan tema-tema di dalam minggu-minggu ini adalah tokoh-tokoh orang beriman di dalam Alkitab. Jadi kita mau belajar dari mereka bagaimana mereka disebut sebagai orang beriman. Dicantumkan namanya di dalam Alkitab sebagai teladan. Teladan di situ baik kita belajar dari kelemahannya supaya kita tidak ulangi, maupun kelebihannya yang dipuji Tuhan dan diberkati Tuhan supaya kita tiru. Itu namanya teladan. Ya, keteladanan itu jangan kita ikuti
teladan kegagalannya, tapi juga mari kita ikuti teladan keberhasilannya. Dan hari ini kita akan belajar dari tokoh yang disebut bapak orang beriman. Siapa itu? Abraham. Mari kita buka satu pasal di Alkitab, yaitu Roma pasal yang keempat. Ada banyak bagian di Alkitab yang berbicara tentang Abraham. Kejadian pasal 12 mulai sampai kurang lebih pasal 25, itu semua adalah kisah di sekitar Abraham sebagai seorang manusia yang hidup sampai dia mati. Ya, sampai dia mati. Kejadian 12 sampai dengan 25. Jadi kalau Anda nanti mau memperbanyak belajar dari kehidupan Abraham, bacalah Kejadian pasal 12 sampai dengan 25. Ya. Dia diberi Tuhan usia sampai 175 tahun. Ya. Dia masih menikah dengan orang, sesudah istri dengan orang, pasti bukan dengan hewan ya. Dia masih menikah di usianya yang ke-100. Ya, 110 tahun kurang lebih. Dia masih menikah dan punya anak. Baik, kita membaca dari Roma pasal 4. Tidak semua kita baca, tapi nanti kita coba bahas intinya. Namun kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu kita lompat 16 sampai dengan 25. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Kita maksudnya di sini adalah Rasul Paulus dengan jemaat di Roma yang berbangsa Yahudi. Ya, kita tidak berleluhurkan secara jasmani Abraham. Ya, sebagian Anda leluhurnya itu dari Tiongkok, bukan dari Abraham. Ya, Abraham keturunannya di Timur Tengah, hampir semua asalnya, lalu melebar ke seluruh dunia. Tapi secara rohani dia adalah bapa leluhur kita yang memelopori bagaimana beriman dan beribadah kepada Allah di dalam Tuhan. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ya, dia berbuat memang karena sebagai orang beriman, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan, yang bisa dipuji sebagai bukti orang beriman. Tetapi itu tidak bisa dibanggakannya sebagai landasan untuk menuntut kepada Allah supaya dia dibenarkan. Karena ada segi kelemahan dia. Ada memang kelebihannya, tapi ada kelemahan dia. Dan di dalam kelemahan dia itu dia harus bergantung pada anugerah, karena dia tidak dapat mengatasi kelemahannya. Sebab apakah dikatakan nas Alkitab atau kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham ini menonjol sekali dalam perbuatan sebagai orang beriman, yang barangkali jarang sekali kita bisa mampu meniru persis, tapi harus kita teladani apa yang dilakukannya karena imannya. Tetapi di pihak lain, saudara sekalian, ya, dikatakan bahwa dia dibenarkan oleh Tuhan bukan karena perbuatan itu, yang nanti kita akan coba lihat sebanyak mungkin ya di dalam ibadah ini. Perbuatan-perbuatan apakah yang memang menakjubkan, tapi dia tidak bisa berbangga di hadapan Tuhan karena itu, sebab ada kelemahan dia yang lain. Ya, kelemahan dia. Jadi dia
dianggap benar oleh Tuhan adalah karena percayanya. Seperti apakah percayanya itu? Ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, yaitu keturunan Abraham secara jasmani, ya, keturunan-keturunannya yang mengandalkan Taurat akan dibenarkan karena iman, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Jadi artinya kita pun akan dibenarkan karena iman. Ya, kita akan beroleh anugerah keselamatan karena iman. Jadi sebenarnya sebagai orang beriman, keselamatan kita itu berbeda sekali dengan konsep agama-agama lain. Semua agama di luar agama Kristen, saya ulangi, semua agama di luar agama Kristen, itu mereka selamat karena usahanya menjalankan hukum-hukum, atau saudara Muslim bilang syariah, mencari amal perbuatan baik, ya, berdasarkan kebaikan, moral yang luhur. Itulah andalan mereka untuk keselamatannya. Kita tidak. Andalan kita adalah anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kesimpulan yang disimpulkan oleh Rasul Paulus, yang dulu seperti agama-agama lain mengandalkan hukum-hukum Allah ditaati seteliti mungkin, syariah Allah seteliti mungkin, dharma dilakukannya berdasarkan petunjuk-petunjuk Tuhan. Tapi akhirnya dia mengakui tidak ada orang bisa selamat karena usaha melakukan hukum Taurat, hukum-hukum Allah. Kita diselamatkan karena anugerah, yaitu Allah yang menganugerahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus yang barusan kita rayakan kelahirannya, hari Natal. Sebab itulah kelahiran dan sampai kematiannya disebut Injil, kabar gembira. Karena dulu manusia berjuang tetapi tidak mampu, tiba-tiba datang berita yang sangat menggelegar. Hari ini ku beritahu kepadamu sukacita besar, kata